Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febrianto, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar fisika modern. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Puspitasari, dengan NIM 19231006 dan rekan saya Fiona Putri Dwinanda dengan NIM 19231049. Baiklah, pada video ini kami akan membahas materi mengenai yang pertama, radioaktivitas, yang kedua, teknologi nuklir, dan yang ketiga, proteksi radiasi. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri, sementara untuk materi kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, Fiona Putri Dwinanda. Materi pertama, radioaktivitas. Apa yang dimaksud dengan radioaktivitas? Menurut Zubaidah dan kawan-kawan, tahun 2015, radioaktivitas adalah kemampuan inti atom tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Selanjutnya, siapa penemu dari radioaktivitas? Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Antoine Henry Becquerel pada tahun 1896. Becquerel menamakan radiasi dengan uranium. Becquerel melakukan eksperimen menggunakan plat fotografi, kain hitam, dan garam uranium. Pertama-tama, Becquerel memasukkan plat fotografi dan kain hitam ke dalam kotak aluminium. Kemudian, meletakkan garam uranium di atas kotak aluminium dan membiarkannya terkena sinar matahari selama beberapa jam. Hal ini menyebabkan plat fotografi menjadi hitam. Karena hari berawan yang berlangsung terus-menerus menyebabkan Becquerel menyimpan kotak aluminium dan garam uranium di dalam laci meja di laboratorium. Tetapi plat fotografi tetap menjadi hitam walaupun kotak aluminium tidak terkena sinar matahari. Hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh Becquerel yaitu senyawa uranium dapat menghasilkan radiasi seperti sinar X walaupun tidak disinari terlebih dahulu. Penemu radioaktivitas selanjutnya ditemukan oleh Marie Curie dan suaminya yang bernama Pierre Curie. Marie Curie dan suaminya melakukan eksperimen tentang keradioaktifan berbagai macam garam uranium. Hasil dari eksperimen yang dilakukan Marie Curie dan suaminya yaitu ditemukannya dua unsur yang memiliki keradioaktifan sangat tinggi dari uranium, yaitu polonium dan radium. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan radiasi atau peluruhan radioaktif? Peluruhan radioaktif adalah kumpulan beragam proses di mana sebuah inti atom yang tidak stabil memancarkan partikel subatomik atau partikel radiasi. Hukum-hukum radioaktivitas atau rumus-rumus radioaktivitas. Yang pertama, rumus massa radioaktif. Terdapat 3 rumus, yaitu NT sama dengan NO dikali setengah pangkat N, NT sama dengan NO dikali setengah pangkat T per T setengah, dan NT sama dengan NO dikali E pangkat min lambda dikali T, di mana NT merupakan jumlah zat akhir, NO merupakan jumlah zat awal, T merupakan waktu, T setengah merupakan paruh waktu, E merupakan bilangan natural, dan lambda merupakan konstanta laju peluruhan. Rumus yang kedua yaitu keaktifan radioaktif, di mana juga terdapat 3 rumus, yaitu AT sama dengan AO dikali setengah pangkat N, AT sama dengan AO dikali setengah pangkat T per T setengah, dan AT sama dengan AO dikali E pangkat min lambda dikali T, di mana AT merupakan keaktifan akhir, AO merupakan keaktifan awal, T merupakan waktu, T setengah merupakan waktu paruh, E merupakan bilangan natural, dan lambda merupakan konstanta laju peluruhan. Yang ketiga, rumus konstanta peluruhan atau lambda. Di sini kita bisa menggunakan rumus lambda sama dengan 0,693 per T setengah, di mana lambda merupakan konstanta peluruhan dan T setengah merupakan waktu paruh. Yang keempat yaitu rumus aktivitas peluruhan atau dilambangkan dengan AT.
kita bisa menggunakan rumus AT sama dengan lambda dikali NT sama dengan AO dikali E pangkat min lambda dikali T sama dengan AO dikali setengah pangkat T per T setengah, di mana lambda merupakan konstanta laju peluruhan, T setengah merupakan waktu paruh, K merupakan waktu peluruhan, NT merupakan jumlah zat akhir, AT merupakan aktivitas peluruhan pada waktu T, dan AO merupakan aktivitas peluruhan pada awal. Hukum radioaktivitas dan atau rumus-rumus radioaktivitas selanjutnya. Yang kelima yaitu rumus laju peluruhan. Kita bisa menggunakan rumus R sama dengan lambda dikali N, di mana R merupakan laju peluruhan, lambda merupakan konstanta laju, dan N merupakan jumlah nuklida. Atau kita juga bisa menggunakan rumus N sama dengan N kecil dikali Na, di mana N merupakan mol dan Na merupakan bilangan Avogadro. Rumus yang keenam yaitu rumus paruh waktu. Rumus paruh waktu kita bisa menggunakan dua rumus, di mana rumus pertama yaitu T setengah sama dengan 0,693 per lambda, di mana T merupakan waktu paruh dan lambda merupakan konstanta laju peluruhan. Selain rumus itu juga terdapat rumus lain yaitu NT sama dengan NO dikali E pangkat min lambda dikali T, atau sama dengan NO dikali setengah pangkat T per T setengah, di mana NT merupakan jumlah zat akhir, NO merupakan jumlah zat awal, T merupakan waktu peluruhan, T setengah merupakan waktu paruh, E merupakan bilangan natural, dan lambda merupakan konstanta laju peluruhan. Selanjutnya yaitu contoh soal, di mana soalnya sebuah bahan radioaktif yang waktu paruhnya 3 menit memiliki massa awal 1 kilo. Kemudian tentukanlah tetapan peluruhan bahan radioaktif tersebut, dan setelah waktu 1 jam berapakah massa bahan radioaktif tersebut yang tinggal. Pertama-tama kita akan mencari tetapan peluruhannya, di mana kita menggunakan rumus lambda sama dengan 0,693 per T setengah, di mana T setengahnya 3,60, sehingga didapatkan lambda yaitu sebesar 0,00385 per S. Untuk yang kedua, kita akan mencari massa bahan tersisa, di mana kita menggunakan rumus M sama dengan M0 dikali setengah pangkat T per T setengah, di mana M0-nya yaitu 1 kilo, sehingga didapatkan massa bahan tersisanya yaitu 9,5 dikali 10 pangkat min 7 kilo. Selanjutnya, jenis-jenis radioaktivitas. Yang pertama, sinar alfa. Sinar alfa merupakan radiasi partikel yang bermuatan positif. Partikel sinar alfa sama dengan inti helium-4 bermuatan plus 2 dan bermassa 4 SMA. Karena memiliki massa yang besar, daya tembus sinar alfa paling lemah di antara sinar-sinar radioaktif. Di udara hanya dapat menembus beberapa senti saja dan tidak dapat menembus kulit. Dapat kita lihat pada gambar di atas, di mana sinar alfa dapat dihentikan oleh selembar kertas saja. Kedua yaitu sinar beta. Sinar beta merupakan radiasi partikel yang bermuatan negatif. Sinar beta merupakan berkas elektron yang berasal dari inti atom. Partikel beta yang bermuatan 1 elektron dan bermassa 1/836 SMA. Energi sinar beta sangat bervariasi, mempunyai daya tembus lebih besar dari sinar alfa, tetapi daya pegionnya lebih lemah. Sinar beta paling energetik, dapat menembus sampai 300 cm dalam udara kering dan dapat menembus kulit. Dapat kita lihat pada gambar di mana daya tembus sinar beta dapat menembus selembar kertas dan dapat dihentikan oleh aluminium, sehingga dapat disimpulkan bahwa sinar beta memiliki daya tembus yang lebih besar dibandingkan dengan sinar alfa. Ketiga yaitu sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik berenergi tinggi, tidak bermuatan dan tidak bermassa. Energi gamma lebih besar dibandingkan dengan energi beta dan alfa.
dapat kita lihat pada gambar, sinar gamma dapat menembus selembar kertas, aluminium, bahkan timah, sehingga dapat disimpulkan bahwa daya tembus sinar gamma lebih besar dibandingkan sinar alfa dan sinar beta. Baiklah, saya Fiona Putri Dwinanda akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai teknologi nuklir. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari teknologi nuklir. Teknologi nuklir adalah teknologi yang melibatkan reaksi dari inti atom atau inti sama dengan nuklei. Teknologi nuklir dapat ditemukan pada berbagai aplikasi, dari yang sederhana seperti detektor asap hingga sesuatu yang besar seperti reaktor nuklir. Nah, kejadian pada kehidupan sehari-hari, fenomena alam, jarang sekali berkaitan dengan reaksi nuklir. Hampir semuanya melibatkan gravitasi dan juga elektromagnetisme. Keduanya adalah bagian dari 4 gaya dasar dari alam dan bukanlah yang terkuat. Namun dua lainnya, seperti gaya nuklir lemah dan juga gaya nuklir kuat, adalah gaya yang bekerja pada range yang pendek dan tidak bekerja di luar inti atom. Nah, inti atom tersebut ialah terdiri dari muatan positif yang sesungguhnya akan saling menjauhi jika tidak ada suatu gaya yang menahannya. Nah, aplikasi medis dari teknologi nuklir ini dibagi menjadi diagnosa dan juga terapi radiasi, perawatan yang efektif bagi penderita kanker, pencitraan atau sinar X dan sebagainya, penggunaan teknesium untuk diberikan pada molekul organik, pencarian jejak radioaktif dalam tubuh sebelum diekskresikan oleh ginjal, dan lain-lain. Nah, kecelakaan nuklir ini diakibatkan oleh energi yang terlalu besar yang seringkali sangat berbahaya. Pada sejarahnya, insiden pertama melibatkan pemaparan radiasi yang fatal. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan teknologi nuklir, yaitu terdapat pada bidang energi, yang mana pemanfaatan teknologi nuklir di bidang energi yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir atau yang biasa disebut juga dengan PLTN. Nah, PLTN itu sendiri merupakan pembangkit listrik termal dengan panas yang didapat dari satu atau bahkan lebih dari satu reaktor nuklir pembangkit listrik. Keuntungan dari PLTN ini diantaranya seperti tidak menghasilkan limbah berbahaya, contohnya karbon monoksida, merkuri, nitrogen oksida, dan gas lainnya. Selain itu, tenaga nuklir juga mampu bertahan lebih lama, menghasilkan tenaga yang lebih besar daripada BBM, dan tidak menyebabkan efek gas emisi pada rumah kaca. Nah, bidang yang kedua yaitu bidang industri. Pemanfaatan teknologi nuklir di bidang industri yaitu di dalam proses eksplorasi minyak dan gas. Tidak hanya itu, kemampuan dari radiasi energi nuklir juga dapat membantu perancangan konstruksi jalan, mengukur kelembaban dan kepadatan. Nah, penggunaannya adalah seperti mengukur kepadatan tanah, aspal, serta beton dengan menggunakan Celcium 137 sebagai sumber nuklirnya. Nah, bidang selanjutnya yaitu ada pada bidang hidrologi. Pemanfaatan teknologi nuklir di bidang hidrologi yaitu untuk menguji kecepatan aliran sungai atau lumpur dengan menggunakan radioisotop. Nah, radioisotop ini dapat digunakan untuk mengukur debit air. Biasanya natrium 24 yang digunakan dalam bentuk NaCl. Intensitas pada radiasi nuklir dapat dimanfaatkan juga sebagai pendeteksi kebocoran pada pipa di dalam bawah tanah. Radioisotop ini mampu memancarkan sinar gamma yang dapat dideteksi secara langsung dengan menggunakan alat pencacah radioaktif Geiger counter. Nah, bidang keempat yaitu bidang kesehatan. Pemanfaatan teknologi nuklir di bidang kesehatan yaitu untuk diagnosa dan terapi radiasi. Nah, sinar X contohnya yang digunakan untuk perawatan bagi pasien yang menderita kanker. Tentu saja hal ini adalah pengembangan dari teknologi nuklir selama ini oleh para ilmuwan. Selain itu, juga dapat untuk pencarian jejak radioaktif pada tubuh manusia dengan menggunakan teknesium yang diberikan oleh molekul organik serta berbagai aplikasi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai proteksi radiasi. Menurut BAPETEN atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir, proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi.
Nah, proteksi radiasi adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik yang digunakan oleh manusia untuk melindungi dirinya, orang di sekitarnya, maupun keturunannya dari paparan radiasi. Nah, prosedur yang biasa dipakai untuk mencegah dan mengendalikan bahaya radiasi ini adalah yang pertama, meniadakan bahaya radiasi, yang kedua, mengisolasi bahaya radiasi dari manusia, dan yang ketiga, mengisolasi manusia dari bahaya radiasi. Nah, untuk menerapkan 3 prosedur proteksi radiasi tersebut, prosedur utama cukup jelas dengan mentaati dan melaksanakan peraturan proteksi radiasi. Dan kedua, dengan merancang tempat kerja dengan menggunakan peralatan proteksi radiasi yang baik dan penahanan radiasi yang memadai sehingga kondisi kerja dan lingkungannya aman dan juga selamat. Dan ketiga, memerlukan pemonitoran dan pengawasan secara terus-menerus baik pekerja radiasi maupun lingkungannya dengan menggunakan alat pemonitoran perorangan, pemonitoran lingkungan, dan supermeter. Nah, selanjutnya yaitu mengenai macam-macam proteksi radiasi. Yang pertama ada proteksi radiasi kerja, merupakan perlindungan pekerja. Kemudian proteksi radiasi medis, merupakan perlindungan pasien dan juga radiografer. Dan yang ketiga itu ada proteksi radiasi masyarakat, merupakan perlindungan individu, anggota masyarakat, dan penduduk secara keseluruhan. Nah, selanjutnya mengenai prinsip proteksi radiasi. Yang pertama, menggunakan pelindung. Penggunaan perisai atau pelindung berupa apron berlapis PB, glove PB, kacamata PB yang merupakan sarana proteksi radiasi individu. Proteksi lingkungan terhadap radiasi dapat dilakukan dengan melapisi ruang radiografi menggunakan PB untuk menyerap radiasi yang terjadi saat proses radiografi. Yang kedua ada menjaga jarak. Untuk mencegah paparan radiasi, kita dapat menjaga jarak pada tingkat yang aman dari sumber radiasi. Semakin dekat tubuh kita dengan sumber radiasi, maka paparan radiasi yang kita terima akan semakin besar. Nah, pancaran radiasi sebagian akan menjadi pancaran hamburan saat mengenai materi. Radiasi hamburan ini akan menambah jumlah dosis radiasi yang diterima. Dan yang ketiga itu ada mempersingkat waktu paparan. Sedapat mungkin diupayakan untuk tidak terlalu lama berada di dekat sumber radiasi saat proses radiografi. Hal ini untuk mencegah terjadinya paparan radiasi. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.